Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 5. Kamu telah belajar tentang padi dan sayuran. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang terdiri atas kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Kemudian teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Kesimpulannya adalah padi tumbuh di daerah yang berhawa panas. Suhu yang baik untuk pertumbuhan padi adalah 23 derajat Celcius, sedangkan teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan dengan suhu 13 sampai 15 derajat Celcius. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Perbedaannya adalah padi tumbuh dengan baik di daerah yang berhawa panas, sedangkan teh umumnya tumbuh dengan baik di daerah pegunungan berhawa dingin. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Teh juga dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Tentu ya anak-anak, keadaan alam seperti iklim dan bentuk muka bumi itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini karena tanaman dalam hidupnya dipengaruhi oleh kondisi suhu, curah hujan, ketinggian, dan jenis tanah tertentu. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Nah, anak-anak, sebelum menanam tumbuhan, yang perlu kita perhatikan adalah kualitas tanaman itu sendiri, kualitas tanah, kecukupan air atau curah hujan, kondisi lingkungan, suhu udara di tempat penanaman,
musim, penghujan atau kemarau, dan perawatan tanaman itu sendiri. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di daerahmu. Ada iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, misalnya buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Nah, di sini Bu Christine mempunyai contoh kondisi dan karakteristik Kabupaten Pacitan. Kalian perhatikan ya. Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang kaya akan sumber daya alam. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Komoditi pertanian di Pacitan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tanaman pangan seperti padi, ubi kayu, jagung, dan kacang tanah. Kemudian tanaman buah-buahan seperti jeruk Pacitan, melinjo, dan pisang. Tanaman sayuran seperti cabai, petai, dan kacang panjang. Dan juga tanaman biofarma seperti jahe, temulawak, dan kunyit. Salah satu yang menjadi keunggulan pertanian Pacitan adalah tanaman jagung. Dari sektor pertanian, salah satu komoditas yang unggul yakni ubi kayu dengan produksi mencapai 594.000 ton yang terbesar di Kecamatan Donorejo, Punung, dan Kebonagung. Sedangkan untuk komoditas hortikultura, Pacitan memiliki potensi pengembangan buah jeruk yang terbesar di Kecamatan Arjosari, Tegalombo, dan Nawangan. Kondisi topografi Kabupaten Pacitan sebagian besar berupa pegunungan dan bukit, juga menyimpan potensi hutan yang cukup besar. Dari hutan ini akan dihasilkan berbagai jenis kayu yang tidak hanya diminati oleh masyarakat sekitar, tetapi juga diekspor keluar Kabupaten Pacitan. Produksi hasil hutan Kabupaten Pacitan diantaranya kayu jati, kayu sengon laut, kayu akasia, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sono, bambu, dan gamelina. Hasil suatu jenis tanaman bergantung pada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan, pola iklim, dan teknologi. Dari faktor lingkungan, maka faktor tanah merupakan modal utama. Keadaan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembaban. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut, amati hasil karya teman-temanmu, dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Apa itu apresiasi? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah!